Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pekerjaan pengabdian kepada masyarakat yang saya lakukan. Nama saya Dr. Heri Yuliarso, MKOM. Kegiatan pengabdian masyarakat yang saya lakukan itu kurang lebih terdiri dari 2 jenis, yaitu yang pertama itu pelatihan penggunaan teknologi informasi untuk membantu menyelesaikan persoalan di masyarakat. Kemudian yang kedua adalah penyuluhan dampak penggunaan teknologi informasi di masyarakat. Yang pertama misalnya adalah branding expositioning pada kegiatan fintech, pembuatan media promosi digital bagi pelaku wisata Kota Semarang. Branding ini expositioning adalah suatu proses yang perlu dan sangat penting diupayakan, disusun dan direka ulang dari beberapa strategi yang sudah pernah dilaksanakan bagi siapapun yang menginginkan produk dan layanannya dikenal sebelum dinikmati bahkan dikunjungi. Nah, di sini dalam pelatihan ini kami mencoba membantu UMKM ya, pelaku wisata Kota Semarang untuk bikin branding ya, kemudian disebarkan melalui media sosial. Kemudian berikutnya itu adalah pelatihan digital marketing menggunakan media Instagram bagi Karang Taruna Bakti Desa Sidoarjo, Kecamatan Ceruang, Kebumen. Jadi Instagram saat ini adalah media sosial terdepan yang paling banyak digunakan oleh anak muda. Nah, Instagram memiliki banyak kelebihan sehingga banyak disukai dan banyak digunakan di bidang pekerjaan. Nah, saat ini kita bisa menggunakan Instagram ini untuk melakukan penjualan secara digital. Jadi kenapa pakai secara digital? Karena ataupun secara online, karena sekarang dengan melakukan penjualan melalui online, maka produk itu akan banyak dikenal oleh banyak orang di seluruh dunia atau di Indonesia, sehingga pemasarannya itu akan jauh lebih banyak ya, lebih pembelinya, kemungkinan yang membeli itu akan jauh lebih banyak. Nah, kemudian berikutnya itu adalah motivasi melakukan penyuluhan dengan judul motivasi mindset sadar wisata dalam membangun tatanan kehidupan baru yang produktif dan berdaya guna menuju kemandirian masyarakat bagi pemuda penggerak desa wisata Wonolopo. Di desa Wonolopo itu adalah desa wisata yang dibina oleh Universitas Bidibang, di mana di dalamnya banyak kegiatan, ada kampung jamu, kemudian juga ada seni. Nah, untuk mengubah desa yang mungkin tadinya kebanyakan penduduknya itu adalah profesi sebagai petani, kemudian dirubah menjadi desa wisata. Nah, maka di sini perlu perubahan mindset bagaimana agar orang itu mau atau orang mau berkunjung ke desa wisata Wonolopo, di mana di situ perlu mungkin kearifan lokal ya, mungkin seni atau keramah tamahan, kemudian supaya ini orang yang datang ke desa wisata Wonolopo itu bisa betah ya, terlayani dengan baik. Berikutnya itu adalah edukasi penggunaan internet cerdas untuk memfiltrasi berita hoax dan fakta pada Karang Taruna Kembang Arum Semarang. Ya, jadi di saat ini dengan sangat mudah orang akan mendapatkan informasi. Nah, persoalannya adalah kadang-kadang informasi itu mungkin berupa hoax dan mungkin juga berupa fakta. Nah, di sini perlu suatu kehati-hatian bahwa jangan sampai ada berita yang tersebar entah itu melalui WhatsApp ataupun SMS ya, ataupun lewat media digital yang lain itu langsung ditelan mentah-mentah tanpa ada pengecekan. Nah, di sini kami melakukan penyuluhan bagaimana caranya menggunakan internet secara cerdas, internet secara sehat untuk bisa mengetahui ya bahwa apakah suatu berita itu berupa hoax dan fakta. Jadi setiap kali ada berita atau
informasi misalnya lewat WA Group, itu harus kita cek dulu ya, apakah di media mainstream atau kalau memang itu beritanya kita masukkan di Google, itu kita bisa lihat oh di situ ternyata mungkin berita itu tidak benar. Nah, kemudian pelatihan yang kami laksanakan, jenis pengabdian yang kami laksanakan yang lain itu adalah pelatihan pemrograman berbasis komputasi awan untuk mendukung pembelajaran jarak jauh bagi siswa SMA Negeri 4 Kendal. Jadi pada saat ini pemrograman itu adalah kemampuan pemrograman itu menjadi semacam kebutuhan bagi anak-anak muda ya, untuk profesi buat masa depan ya, karena sangat dibutuhkan sekali kebutuhan orang-orang yang sangat dibilang sangat tangguh atau punya kompetensi di bidang teknologi informasi. Nah, di sini kami menyelenggarakan pelatihan pemrograman berbasis komputasi awan adalah harapannya itu akan mudah dilakukan oleh siswa yang tidak perlu menginstall ya, yang penting connect internet, kemudian tinggal menyimpan datanya di internet ya, kapanpun bisa dibuka ya. Nah, dengan demikian itu akan istilahnya sangat mudah buat siapapun untuk belajar ya. Jadi tidak ribet harus menginstal sistem dulu di laptop sehingga mungkin orang sudah malas duluan. Demikian juga harapannya adalah bahwa ini akan bikin suatu kesibukan ya. Jadi apalagi di masa pandemi mungkin banyak siswa itu yang mungkin bingung kegiatannya. Nah, mungkin dengan kita mengajari siswa itu keterampilan untuk memprogram, maka siswa mungkin ada kesibukan yang lain yaitu belajar membuat program. Nah, untuk situs yang kita gunakan untuk latihan pembelajaran itu menggunakan kaggle.com ya. Jadi di kaggle.com kita ada bisa menuliskan kode, kemudian bisa mengambil dataset ataupun mencari course yang gratis. Nah, kami kenalkan, alhamdulillah mungkin anak-anak di SMA ini sudah bisa menggunakan. Salah satu kelebihan yang lain di Kaggle itu, walaupun misalnya tidak punya laptop, orang mesti bisa menggunakan smartphone. Nah, kemudian pelatihan yang lain yang kami lakukan itu adalah pendampingan pembuatan aplikasi berbasis kecerdasan buatan bagi siswa SMA Negeri 4 Kendal. Ya, jadi seperti saat ini ya yang namanya teknologi kecerdasan buatan itu sudah tidak asing lagi ya. Di mana-mana mungkin sudah banyak menggunakan teknologi tersebut. Nah, di sini kami mencoba memperkenalkan teknologi tersebut sehingga anak-anak mungkin akan lebih tertarik untuk belajar teknologi kecerdasan buatan. Nah, kami menggunakan situs teachable.google.com, teachablemachine.google.com. Di sini kita bisa membuat aplikasi, jadi tinggal memasukkan image-nya, data trainingnya untuk suatu kelas, misalnya ini adalah kelas Jepang, ini kelas ikan mas koi, kemudian kita training, kemudian nanti kita langsung dapat aplikasinya, baik bisa diekspor dalam bentuk situs web ataupun dimasukkan ke dalam Android. Nah, dalam pelatihan ini kami hanya mengekspor sampai ke dalam bentuk website sehingga murid-murid ini bisa mencoba ya, jadi bisa mengimplementasikan. Jadi dengan cara seperti ini ada suatu coba aplikasi seperti ini, maka harapannya siswa akan tertarik untuk menekuni bidang kecerdasan buatan, di mana itu adalah bidang yang mungkin untuk masa depan itu adalah mempunyai peluang yang sangat bagus untuk pekerjaan atau tenaga kerja yang mempunyai kemampuan di bidang kecerdasan buatan itu mempunyai sangat dibutuhkan untuk di era industri 4.0. Sekian
presentasi saya tentang pengabdian masyarakat yang telah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.